Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih melemah turun 0,31% ke angka 7.240. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen interim sebesar 50 per lembar saham. Apakah saham ini menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham Akra yang bisa kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini masih bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah jika kita lihat Akra memang saat ini masih kurang oke karena masih bergerak downtrend. Karena masih gagal naik di atas garis EMA 50 dan sekarang turun di bawah garis EMA 150. Dan garis EMA 50 pun saat ini terpotongan dan mulai bergerak turun. Tapi saat ini Akra mencoba untuk bertahan di support 1500. Jadi beberapa kali walaupun sempat turun bawah 1500 tapi cara candle ini belum terkonfirmasi break. Hari ini Akra masih bisa naik 0,33% ke 1510. Jadi supportnya masih lumayan kuat. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa Akra akan tebak dividen interim sebesar 987 miliar. Jadi bisa kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Pembagian dividen interim itu setara dengan 50 per lembar saham yang akan dibagikan pada tanggal 15 Agustus tahun 2024 dan tanggal pencatatannya itu di 6 Agustus. Jadi secara teknikal saat ini tidak begitu oke walaupun masih bisa bertahan di harga 1.500 dan ternyata laba bersih Akra itu turun. Jadi laporan keuangan untuk saat ini periode berjalan di semester 1 ini tidak begitu oke. Karena ada turun sekitar 2% lebih. Dan di broker summary jika kita lihat ini menariknya asing satu minggu terakhir sudah mulai masuk akumulasi dan kenaikan hari ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat memang cara bandemologi menarik sudah mulai ada akumulasi, asing satu minggu terakhir masih akumulasi, tapi cara teknikal ini masih belum begitu oke. Jadi walaupun saat ini 1500 beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham Akra, tapi candle-nya bisa kita lihat tidak begitu oke. Jadi apabila teman-teman mau entry itu memang masih bisa coba dipantau kembali di sekitar 1500, tapi hanya spekulatif buy. Dan harus disiplin dan punya trading plan yang lebih ketat. Apabila ternyata Akra gagal bertahan di 1500, teman-teman harus pertimbangkan untuk cut loss. Dan jadikan 1550 untuk target take profit jangka pendek apabila teman-teman dapat sekitar 1500 dan Akra berhasil rebound. Karena saat ini bisa kita lihat secara teknikal Akra masih belum aman dan di atasnya masih ada resisten EMA 50 di sekitar 1575 dan garis EMA 150 sekitar 1585 bisa menahan kenaikan dari saham Akra. Jadi bisa saja ini mulai sideways dan rebound karena sudah turun lumayan dalam dari sebelumnya sekitar 1650. Pada saat rebound mencoba break 1550 apabila masih gagal maka cara pergerakan masih ada potensi untuk lanjut bergerak turun. Sekarang saya coba update juga saham Elsa. Elsa secara tren lebih oke daripada Akra. Elsa sebelumnya masih bergerak sangat tren. Tapi satu minggu terakhir ini memang mulai melemah. Belum sempat naik mengetes 550, baru di sekitar 545. Elsa sudah mulai melemah, saat ini malah turun mengetes support psikologisnya di 500. Selama 500 masih kuat, secara pergerakan Elsa masih akan sideways. Tapi hati-hati apabila terpantau satu minggu ke depan, Elsa malah turun bawah 500. Apabila turun, maka cara pergerakan Elsa bisa terkonfirmasi akan patah tren atau uptrendnya dengan target penurunan di 480 sampai 460. Dan untuk Elsa jika kita lihat di broker summary, asing hari ini terpantau masih masuk akumulasi, tapi di broker summary ini terpantau ada distribusi. Jadi untuk Elsa hari ini memang masih bertahan di support psikologis 500, ditutup di 505, tapi tetap harus jaga terus apabila teman-teman sudah punya saham Elsa di harga bawah. Teman-teman bisa jadikan 500 untuk trailing stop atau 480 untuk trailing stop apabila memang teman-teman dapatnya sekitar 450 ke bawah. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini ingin coba entry saham Elsa, ini memang masih bisa dipantau karena untuk tren jangka menengah Elsa masih oke walaupun saat ini melemah. Bisa coba tunggu kembali di 500 apabila Elsa terpantau masih kuat berada di atas 500, bisa coba entry untuk swing dengan target jangka pendek di 530 sampai 550. Dan jika kita pantau ternyata Elsa minggu ini atau satu minggu ke depan gagal bertahan di 500, apabila mau entry coba tunggu kembali di 480. Jadi saat ini tetap wait and see dulu karena ingat Elsa sebelumnya sudah naik lumayan tinggi. Jadi apabila terkoreksi ini menurut saya masih wajar, tapi untuk entry jangan paksakan untuk entry di sekitar harga 500 apabila memang belum terkonfirmasi Elsa bisa bertahan dari rebound.
Jadi apabila mengetes 500 masih terbentuk candle merah, tetap harus hati-hati. Jadi tunggu konfirmasi ada candle hijau di sekitar daerah support ini, baru kita ikuti entry untuk lebih amannya. Selanjutnya Medco bisa kita lihat secara teknikal juga saat ini sudah kurang oke. Bisa kita lihat sebelumnya sempat bangkit naik di atas garis EMA 50-150, tapi pada saat mengetes 1400 Medco gagal break, malah turun di bawah garis EMA 50-150. Jadi secara turun bawah garis EMA 150 bisa kita lihat Medco sempat mencoba bertahan dari rebound dari sekitar 1280, dan pada saat rebound mencoba naik di atas garis EMA 150. Karena ini sudah menjadi resisten, Medco kembali melanjutkan penurunan, jadi masih terbentuk low saat ini. Dan hari ini Medco bertahan di sekitar 1270, walaupun sempat turun ke sekitar 1245 hari ini. Sehingga candle hari ini ada doji dengan shadow ke bawah yang lumayan panjang. Tapi ingat secara trend saat ini Medco sudah tidak begitu oke. Tapi bisa kita lihat di broker summary untuk Medco, asing terpantau masih terus keluar dari saham Medco dalam 2 minggu terakhir ini. Tapi di broker summary terpantau ada sedikit akumulasi. Jadi untuk Medco apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, paling aman saya coba tunggu kembali di sekitar 1250. Jadi wait and see kembali di sekitar 1250. Apabila terpantau Medco kembali mengetes target harga ini masih bisa bertanda rebound, baru coba spekulatif buy di sekitar target harga ini. Dan jadikan 1300 sampai garis EMA 50 di sekitar 1325 untuk target swing atau target trading jangka pendeknya. Bisa saja karena sudah turun lumayan dalam, ada technical rebound sementara. Pada saat technical rebound mencoba naik di atas garis EMA 50-150 ternyata gagal, tetap potensi untuk lanjut turun masih sangat besar. Oke, sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham BBCA yang secara trend saat ini masih bergerak sangat trend. Jadi bisa kita lihat sebelumnya BBCA bergerak downtrend, tapi setelah berhasil break garis EMA 50-150, BBCA sudah mulai uptrend. Jadi setelah uptrend mencoba break 10.200, sempat gagal break, turun ke 9.800, bisa bertanda rebound. Minggu ini juga sempat mengetes 10.200, masih gagal dan sempat melemah. Tapi belum sempat turun ke harga 10.000. BBCA hari ini langsung gap up naik 2% lebih dan naik di atas 10.200. Jadi menarik secara teknikal BBCA masih sangat layak untuk di hold dengan target berikutnya tetap di sekitar 10.500. Dan untuk BBCA bisa kita lihat secara teknikal masih oke, dan di bandarmologi pun ini masih sangat bagus karena asing bisa kita lihat masih terus masuk akumulasi saham BBCA. Kenaikan hari ini pun ini bisa kita lihat masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham BBCA, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena secara teknikal jika dibandingkan dengan BBRI, BBNI dan BBRI Mandiri, BBCA masih oke. Lebih oke karena secara tren masih berada jauh di atas garis EMA 50-150 dan asing juga masih masuk akumulasi. Jadi masih on track misalnya untuk ke target terdekat di 10.500. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.